Inspirolog Muslim, dialog inspiratif dan solutif ala remaja Muslim. Assalamualaikum para noise, kembali lagi di Inspirolog Muslim, dialog inspiratif dan solutif ala remaja Muslim. Oke, di sini kita perkenalan dulu ya, karena kita kedatangan bintang tamu yang baru. Di sebelah kanan saya ada Siti Herlina dan Yulia Hidayati, dan di sebelah kiri saya ada Rosmawati. Ya, di sini mereka adalah seorang mahasiswi di semester 6 dan mereka itu mengambil jurusan bimbingan konseling Islam. Sangat relate dengan materi kita hari ini yang akan kita bincangkan ya, mungkin topik obrolan kita ya, yang akan sangat menarik. Karena di sini topik obrolan kita berjudul pelecehan terhadap anak remaja. Remaja, ya. Kita kalau dengar kata remaja itu udah ada gen-gennya ya. Biasanya ada gen milenial, ada yang gen Z gitu ya. Nah, saat ini kita udah masuk generasi Z ya, generasi zilenial gitu. Iya, betul. Nah, menurut kalian remaja itu biasanya dari usia berapa tahun sih gitu? Menurut WHO ya, kita bisa lihat remaja itu dimulai dari usia 10 tahun itu sampai usia 24 tahun dan belum menikah gitu. Itu usia remaja. Oke. Kalau kita ini yang misalkan ini lagi kuliah nih kan, semester 6. Nah, itu remaja juga atau bukan, karena kita belum nikah, disebutnya remaja apa? Iya. Menurut teori sih ya, kita masih remaja. Remaja udah mulai remaja akhir ya. Iya, menuju dewasa. Ya, udah mulai menuju dewasa. Oke, kita tinggal menunggu jodoh aja gitu berarti kan. Iya itu. Oke, di sini pembahasan kita cukup berat ya, teman-teman. Ya saya manggilnya teman-teman aja ya, mungkin karena kita nggak jauh beda usianya. Betul. Nah, jadi di sini kita akan membahas terkait pelecehan seksual yang banyak terjadi itu di kalangan remaja. Katanya sih bukan hanya remaja, anak-anak juga bahkan sudah mengalami pelecehan seksual, dan itu sudah cukup marak mungkin ya kita dengar gitu dan kita selalu lihat di berita-berita. Terus kalian gimana tuh pendapatnya terkait isu itu? Ada yang pendapat, boleh dari siapa dulu nih? Isu terhadap pelecehan seksual ya sangat sudah terbuka dan udah marak banget gitu ya di Indonesia. Jadi kayak emang sedih banget itu melihat anak generasi muda sekarang udah banyak korban pelecehan seksual. Jadi emang sangat permasalahan yang sangat menyedihkan gitu, harus segera diatasi. Tumbuhnya empati dan kepedulian gitu ya, harus ada. Soalnya karena seringnya korban itu gak ada pendukung gitu, jadi merasa dia sendiri gitu, sehingga tidak ada keberlanjutan dalam menangani pelecehan seksual tersebut. Bahkan ada korban yang merasa disalahkan ya. Iya. Dan mereka juga rata-rata takut melapor katanya gitu ya. Misal kayak yang terlecehkan itu korbannya memiliki sifat introvert. Jadi mereka merasa malu jika mereka melaporkan diri. Iya, melaporkan diri kepada seseorang yang bisa bertanggung jawab atas pelecehan seksual itu. Jadi si korban itu merasa tidak aman, terus gak ada pihak yang mendukung dia. Jadi kayak dirinya tuh sendiri, terus karena punya sikap introvert itu, sifat introvert, jadi dia energinya dari luar kan. Jadi harus ada dorongan dari luar, sehingga dia kayak susah untuk melapor, sehingga takut lagi terjadi keulang itu sama pelakunya. Jadi takut diancam kayak gitu. Iya, berarti lebih banyak ancaman gitu ya. Karena kita tahu ya pelecehan seksual itu di luar dugaan dia. Itu bukan hanya berdampak pada fisik dia saja, tetapi yang tidak terlihat yaitu dari psikisnya gitu. Kadang orang-orang memang menyepelekan hal psikis itu gitu. Padahal meskipun pelecehannya tidak berat gitu ya, tapi itu langsung bisa melukai psikis dia. Dan biasanya harusnya orang tua tuh lebih mengenal gitu apa yang terjadi pada anaknya. Biasanya terjadi karena perubahan perilaku gitu ya. Itu bisa, kalau di anak-anak, masih anak-anak sih kayak kok dia berbeda gitu. Itu harus segera diulik lagi lah, ada apa nih dengan anak tersebut gitu. Parentingnya lebih ini ya. Lebih. Dan anak kan biasanya kalau misalkan udah tergoncang psikisnya gitu ya, bisa saja hilang kepercayaan diri. Selain kepercayaan diri, dia jadi tidak percaya sama orang lain gitu. Saya udah ngalamin ini di luar, kalau saya melakukan ini apakah orang itu akan melakukan ini juga kepada saya atau gimana, atau mungkin ada ancaman gitu ya dari pihak pelaku
Jadi si anak takut gitu untuk melapor gitu. Biasanya yang saya lihat gitu ya, fenomena-fenomena itu pelaku itu biasanya mengancam juga gitu. Jadi si anak tuh takut untuk melapor. Nah gitu paranoid ya. Jadi penyebab tingginya angka pelecehan itu bisa disebabkan dari korbannya sendiri yang tidak berani melaporkan gitu ya. Terus kalau menurut saya sih ya, kenapa korban nggak mau melapor itu karena stigma mengenai korban pelecehan itu masih buruk gitu ya. Iya, Kadang betul. di Indonesia itu korban pelecehan justru lebih diekspos dibanding dengan Iya, pelakunya gitu. Kadang pelaku tuh dilindungi, makanya korban tuh lagi mikir-mikir lagi gitu untuk melapor. Ya, Jadi yang merasa salah gitu, korban tuh ya saya yang salah. malah yang di komen malah korbannya bukan Iya, pelakunya, kayak gitu. kenapa pakaiannya seperti itu, Iya. kenapa ini jadi semuanya gitu ya. Nah ini dia paranoid yang akan jadi pertanyaan kita kali ini dan akan jadi bahasan juga. Nah kenapa ya? Ini tuh pertanyaan dari orang-orang. Kenapa sekarang itu katanya orang yang tertutup juga bisa menjadi korban pelecehan, bahkan lebih banyak ya. Ketika saya lihat di Twitter itu lebih banyak quote orang yang berhijab, dan ya intinya orang yang berhijab itu bisa meningkatkan birahi dari cowok-cowok gitu atau pelaku pelecehan lah gitu. Nah itu kenapa ya kira-kira? Oke, kalau menurut pandangan saya ya gini, kita lihat deh, semut aja itu bisa masuk ke gula yang udah dibungkus rapih, Iya. betul? Ya betul. Nah, kenapa tidak pelaku aja bisa masuk ke orang yang tertutup rapih? Iya. Sekarang berpikirnya gini, kenapa yang tertutup rapih saja masih bisa kecolongan gitu ya, masih bisa ya mendapatkan pelecehan, bagaimana dengan yang tidak tertutup gitu loh menurut saya. Jadi kayak kenapa semut bisa masuk ke dalam gula itu, karena ada sedikit peluang, ada sedikit lubang di sana sehingga semut bisa masuk. Begitupun dengan hal ini, mungkin dia tertutup mungkin di depan kamera tertutup ya, kita tidak tahu di belakangnya seperti apa. Dan si pelaku pasti akan mencari celah, mencari lubang ya, celah di mana dia bisa masuk ke dalamnya. Yang harus kita lakukan ya menjaga diri kita, meskipun kita udah tertutup, alhamdulillah. Kalau misalkan belum tertutup, ya tutup dari sekarang. Yang tertutup saja bisa kecolongan, apalagi yang tidak tertutup gitu ya. Terus dan pelaku itu tidak mengenal siapa korbannya, berapa usianya, di mana, kapan saja itu bisa masuk. Makanya memang itu berawal dari diri kita sendiri untuk menjaga, bukan menutup diri ya, tapi menjaga diri kita. Poin pentingnya adalah menjaga diri. Karena kalau menutup diri itu bisa berpengaruh juga terhadap sosial dia. Tapi kalau menjaga diri, dia bisa ketika ada orang masuk, dia bisa pilih mana yang baik untuk dia, mana yang enggak. Menurut saya itu kenapa hal itu bisa terjadi, ya kan ada peluang, ada kesempatan. Betul. Peluang kesempatan. Dan yang membuka kesempatan itu siapa? Kita sendiri atau faktor luar. Faktor luar contohnya kayak medsos mungkin ya. Nah, Karena setuju sekarang Setuju banget saya. banyak orang-orang tuh memanfaatkan medsos gitu untuk mengeksplor mungkin kecantikan dia, ketampanan dia gitu kan. Jadi ya orang-orang di luar pasti wah ini cantik banget nih gitu, kayaknya enak kalau misalkan gimana gitu ya. Gitu Kan ya. kayak gitu lah. Kita tidak tahu apa yang dipikirkan Gelap orang. tuh Iya. biasanya. Parah banget. Betul, Iya, saya sangat mendukung ya. Itu terkait media sosial. Sekarang kan banyak anak-anak tuh menggunakan Facebook. Dulu Iya. waktu Instagram baru ada, kan Facebook tuh lagi marak-maraknya. Dan saya lihat memang Facebook tuh lebih luas dan lebih tidak aman lah gitu. Iya. Istilahnya tidak aman dibandingkan Instagram karena masih terbatas penggunaannya. Dan sekarang semua sosial media saya anggap tidak aman. Kenapa? Karena mungkin kurangnya pengawasan dari orang tua ya terhadap anak-anaknya. Jadi anak-anak tuh ya, intinya bebas mengakses lah, karena mungkin mereka juga nggak tahu lah, asal klik aja biasanya gitu. Nah itu gimana sih menurut pandangan kalian juga, takutnya ada informasi atau Ya, menurut saya ya perlu kita garis bawahi, pelecehan seksual itu bisa terjadi di mana saja dan kepada siapa saja. Berarti kita harus waspada dong. Iya. Betul. Itu mau yang maaf ya kayak auratnya terbuka atau tertutup kita harus terjaga. Karena saya pernah mendengar bahwa ada sekarang tuh orang yang fetishisme. Iya. Itu orang yang seksual penyimpangnya itu melalui barang gitu atau benda. Iya. Kayak berorientasi ke benda. Semisal seorang perempuan yang mengenakan pakai jilbab saja bisa
membuat gairah seorang cowok itu nafsunya tinggi gitu, tidak bisa mengendalikan. Soalnya saya pernah punya temen, dia ngobrol ke saya mah kalau lihat cewek itu walaupun dia tertutup, tapi ketika saya lihat jilbabnya atau kayak sepatunya atau dia pakai sendal, gairah saya, nafsu saya ini katanya meningkat katanya gitu. Berarti bukan hanya sekedar muka saja berarti ya, pakaian juga, karena fetishisme itu selain wajah juga kan, selain body badan gitu. Jadi kayak pakaian, terus ada juga yang kayak dia kalau pakai sabuk ini rok itu saya sangat gairah saya naik banget katanya gitu. Jadi emang sekarang udah dari segi apa-apa sih. Iya. Agak bingung juga ya soalnya kayak ada aja celahnya gitu. Iya, berarti celah itu salah satunya ada fetish juga. Nah, mungkin karena kita tadi sempat menyebutkan fetish tuh, kira-kira gimana sih cara nyembuhinnya gitu? Orang-orang fetish bisa nggak sih? Sebenarnya bisa. Bisa. Iya bisa. Fetish. Berarti dari susah sih ya. Kayak gimana ya? Fetishisme itu kayak udah kecanduan. Karena mereka sering salah satunya sering melihat pornografi. Kadang kan ada juga yang sudah berkeluarga gitu, tapi kadang dia nafsunya itu meningkat bukan karena hubungan seks sama istrinya, tetapi dengan cara melihat video yang pornografi. Nah itu ya, terus ya kayak dianalogikan kayak narkoba kan, kalau udah ketergantungan kayak sakau ya, apapun yang udah di depan itu pasti ikut kedampak kan, walaupun kita udah waspada, tapi karena mereka yang susah mengendalikannya jadi kita terkena gitu. Jadi permasalahannya yaitu di pelaku sih. Pelaku yang sulit mengendalikan nafsu. Berarti itu bukan hanya berlaku untuk cowok ya, berarti cewek Iya, juga ada yang cewek fetish juga. ya. Begitu para manusia ada kasus yang lebih menyeramkan lagi mungkin. Tidak memandang gender. Betul, tidak memandang gender. Oke, next lagi ya. Kenapa sekarang lebih banyak kasus pelecehan di bawah umur? Mungkin tadi nyambung aja ke jawabannya tadi. Ya dari smartphone tadi ya. Iya. Dari awal kan anak-anak zaman sekarang tuh udah banyak yang dari umur 4 tahun aja udah pintar gitu, main HP-nya, main TikTok dan lain sebagainya. Bukan orang tua juga. Kadang orang tuanya tuh kalah justru, orang tuanya nggak tahu gitu anaknya akses apa aja, dan itu sih sebenarnya yang seharusnya dijadikan sebagai pembelajaran gitu ya buat orang tua masa depan gitu, di masa depan nanti kalian harus lebih pintar dalam dalam mengakses sosial media dibanding anak kalian gitu, karena sosial media itu benar-benar berbahaya gitu ya. Smartphone sih awalnya kalau saya Sebenarnya harusnya bukan sosial media yang memanfaatkan kita, tapi kita yang memanfaatkan sosial media tersebut gitu. Ya kita yang harus bijak melakukannya. Kadang saya juga melihatnya kok anak-anak zaman sekarang tuh lebih pintar gitu, main HP-nya, main sosmednya dibanding saya sendiri gitu ya. Kadang kok bisa ya seperti itu, karena mungkin memang perkembangan dan kemajuan zaman juga gitu ya yang menuntut itu semua. Emang tergantung pada diri kitanya untuk bijak bersosial media, bijak menggunakan smartphone gitu ya. Karena memang kalau secara psikologis kan anak di bawah umur tuh jangan dulu jangan dulu menggunakan smartphone gitu. Jadi mungkin ya kalau saya tangkap sebagai solusi dari semua kasus ini gitu. Yang pertama yang kita harus menjaga diri, tetapi kita juga selain menjaga diri sendiri, kita harus bisa menjaga apa yang kita gunakan gitu. Kayak teknologi. Jangan sampai tadi kita dimanfaatkan gitu atau diberdayakan oleh teknologi. Harusnya kita yang lebih pintar, lebih cerdas daripada teknologi itu sendiri gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir mungkin ya ini. terakhir dan penutup mungkin ya untuk teman-teman semua. Jadi saat ini banyak sekali berita ya, atau mungkin ada berita terkait anak SD yang memiliki atau mengikuti komunitas LGBT. Ini tuh asalnya dari mana sih sebenarnya? Kok bisa ada gitu? tadi Iya, balik lagi ya. Balik lagi ya. smartphone. Sosial Pokoknya media. spesifiknya deh, aplikasi apa yang biasa
membuat hal seperti itu? Oh iya, langsung ada jawabannya. Anonim Ya. ya. Oh, anonim. Fitur anonim di suatu aplikasi gitu ya. Oke, nah itu gimana sih cara kerjanya? Dan kamu di sini barangkali pernah coba meneliti sejauh ini gitu, Anonymous. Sebenarnya kalau dilihat dari Anonymous itu kan chatnya itu emang ya tanpa nama. Kadang anak-anak di bawah umur tuh menyamar jadi yang lebih tua, yang lebih dewasa, dan yang lebih dewasanya itu biasanya memanfaatkan si anak tersebut gitu kadang. Jadi di sanalah timbul ada yang cewek sama cewek, ada yang cowok sama cowok. Kadang mereka ngobrol, tukeran foto dan lain sebagainya, ada ketertarikan dan sampailah kepada chat yang berhubungan dengan ya pelecehan dan lain sebagainya. Berarti karena anonim itu nggak terbatas gender gitu ya? Jadi ya karena anonim jadi nggak ada gendernya, nggak ada usianya juga kadang kayak gitu. Iya, bisa dibilang dibebaskan. Mereka memilih sesuai dengan apa yang mereka mau. Mereka ngomong tidak sesuai dengan apa adanya, keadaan nyatanya gitu. Jadi seolah-olah mereka menciptakan dunia mereka sendiri dan ya lama-lama terjerumus. Oke, jadi itu salah satunya ya, salah satu penyebabnya juga gitu guys ya, paranoid. Nah mungkin tadi udah kita jelaskan terkait orang yang berhijab kenapa bisa sampai seperti itu, terus ada fetish juga, dan terakhir ada terkait LGBT. Mohon maaf ya, ini mungkin agak sedikit berat gitu ya bahasannya, tapi kita berusaha untuk meringkas semua ini dengan bahasa kita sebagai masih pelajar lah ini, masih pelajar, dan kita tuh bukan berarti berbicara seperti itu sebab tahu ya, tapi kita tuh dari hasil membaca dan melihat referensi dari orang lain juga gitu. Ada closing statement? Oke, mungkin saya sedikit ya. Iya, boleh. Ada tambahan lagi Paranoid? Sebagai closing statement aja dari saya pribadi gitu. Karena ini dialog inspiratif dan solutif, berarti harus ada solusi gitu ya. Mungkin saya berbicara sebagai remaja di sini. Semua itu dimulai dari diri kita sendiri gitu ya. Mungkin teman-teman juga pasti setuju ya? Iya. Setuju, dimulai dari diri kita sendiri. Kalau di remaja-remaja biasanya terkenal dengan kata-kata seperti ini. Semua itu dimulai ketika laki-laki memilih wanitanya dan wanita memilih laki-lakinya gitu. Ketika mereka memilih pasangan mereka sendiri, kalau misalkan pasangannya baik, maka dia akan melahirkan penerus-penerus yang baik, keturunan yang baik, dan akan mendidik keturunan yang baik itu menjadi generasi yang baik juga gitu. Begitupun kalau misalkan sebaliknya, dimana kalau dia memilih pasangannya dengan cara yang buruk, memilih pasangannya dengan ya cara yang tidak halal gitu ya teman-teman, itu mungkin bisa saja berdampak pada keturunan-keturunan mereka juga, yang mungkin bisa saja dididik dengan cara yang tidak baik juga gitu, dan melahirkan generasi yang mungkin tidak baik juga. Nah, memang dimulai dari sana, dimulai dari remaja saat ini gitu. Kalau kita udah berusaha yang terbaik buat diri kita, buat orang lain, maka lakukanlah. Spiritualitas juga sekarang sangat pengaruh sih. Iya, betul. Jadi karena sekarang udah agama itu dianggap sebagai hal yang aneh gitu. Iya. Itu bukan hanya nama saja gitu ya. Jadi intinya anak tuh harus diajarkan akhlak dan ketauhidan sejak dini gitu ya. Supaya melahirkan generasi yang baik. Cukup sekian dari kami. Semoga paranoid semua bisa mendengarkan ini dengan enjoy, dan tak lupa tadi silakan berikan komentar terbaik kalian di kolom komentar di bawah. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Inspirolog Muslim, dialog inspiratif dan solutif ala remaja Muslim.